Supporter untuk Kluivert dan tim kepelatihan, kita ulas bersama mantan pemain timnas Aji Santoso yang bergabung lewat Zoom. Selamat pagi Mas Aji. Selamat pagi Bung. Terima kasih Mas Aji sudah bergabung di Dialog Sabtu pagi hari ini. Dan juga pengamat sepak bola Haris Pardede. Selamat pagi Bung Haris. Selamat pagi juga Bung Mario dan juga Coach Aji. Dari Australia. Pagi Bung. Pagi Bung. Langsung dari Australia ini ya Mas Haris. Betul. Oke. Dan juga peneliti Litbang Kompas yang sudah bersama saya di studio, Vincentius Gitiarko. Selamat pagi Mas Tiar. Pagi, Mas. Terima kasih Bapak-Bapak ya, selamat sudah pagi Mas Tiar. Pagi, Mas. bergabung di Selamat pagi Dialog Bang pagi. Tiar. Saya ke Mas Aji. Mas Aji melihat bahwa Kluivert dalam konferensi pers kemarin menyebut akan ada perubahan. Tapi kalau melihat 30 pemain yang dibawa, yang sudah muncul di media sosial, yang dibawa dalam pertandingan ini, pun juga skuad timnas yang disiapkan untuk Piala Dunia kualifikasi ini. Apakah memang sudah ada perubahan besar yang dilakukan oleh Patrick Kluivert atau belum? Iya, kalau kita ngelihat dari wawancaranya Kluivert ketika melakukan preskon pre-match ya, sepertinya cukup bagus. Artinya Kluivert memiliki kepercayaan diri yang tinggi ketika menghadapi Australia nanti. Dan yang kedua, kalau perubahan strategi, formasi ataupun komposisi sepertinya memang itu akan dilakukan praktek, terutama ketika tim ini dilatih dengan Sintayong menggunakan 3 pemain stopper ya, 5 pemain belakang. Kemungkinan besar kalau menurut prediksi saya juga perubahan itu salah satunya adalah formasi pemain. Mungkin biasa Patrick Kluivert ketika menjadi pemain juga ketika di Belanda lebih menggunakan formasi 1-4-3-3, kemungkinan besar itu yang akan menjadi perubahan Patrick Kluivert di dalam pertandingan nanti. Begitu. Berarti perubahan besar ini dibandingkan dengan era kepelatihan STY kemarin terlihat sekali ya? Ya kita kan belum tahu, artinya perubahannya nanti seperti apa, karena kan Patrick Kluivert kan juga baru nanti pertandingannya itu. Tapi menurut saya, menurut prediksi saya, dia tidak memakai 3 pemain belakang, tidak memakai 3 center back. Kalau saya lihat berita-berita dia lebih banyak menggunakan 4 pemain belakang. Kemungkinan formasi yang akan dipakai kalau enggak 4-3-3, 4-2-3-1. Tapi saya lebih cenderung mungkin akan menggunakan formasi 4-3-3. Apa mungkin Anda mau lihat bahwa Patrick Kluivert mau bilang ini era kepelatihan saya, lepas dari STY, ini taktik saya, strategi saya, dan ini sesuatu yang baru yang mau saya tampilkan. Begitu maksud Anda? Itu pasti, karena setiap pelatih memiliki cara bermain sendiri-sendiri, memiliki formasi pemain. Dan menurut saya itu, Patrick itu juga akan menunjukkan bahwa sekarang eranya Patrick Kluivert bukan eranya STY lagi. Dan menurut saya perubahan-perubahan itu yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert. Oke, saya ke Mas Haris. Mas Haris, bagaimana melihat perubahan ini? Apakah sudah ada perubahan dan arahnya kalau Anda lihat positif, tidak hanya pertandingan Australia pada hari ini, tapi juga untuk kualifikasi Piala Dunia atau bagaimana? Ya kalau saya justru melihat ya kalau perubahan mungkin atau hampir pasti ada ya, karena that's why mereka ditunjuk jadi pelatih baru menggantikan Sintayong, tentu diharapkan ada perubahan. Tapi perubahan seperti apa? Saya rasa tidak akan terlalu berbeda jauh menurut saya. Kenapa? Karena tim ini nggak punya banyak waktu untuk berlatih secara bersamaan. Betul, mereka memang sudah menjalin komunikasi dari interview yang kebetulan saya lakukan, Rafael Struijk, Ole dan juga Justin Hapner. Mereka mengatakan memang ada komunikasi, bahkan Zoom dengan Patrick Kluivert. Cuman mereka tidak membocorkan apa yang disampaikan. Nah, saya menyimpulkan untuk formasi yang ditampilkan malah sepertinya sama ya, terutama back di belakang ya, 3 back. Kenapa? Ada 2 alasan utama yang sering saya sampaikan di sini. Pertama, para pemain ini sudah terbiasa bermain sebagai 3 back ya. Bahkan di klubnya pun mereka rata-rata main 3 back, termasuk juga Rizky Ridho, Hapner kalau memang dipasang ya. Hapner absen nanti, dan juga Jahit Ses ya, kecuali Hilgers main 4 back di Almer City. Dan yang kedua adalah kalau kita lihat dari pemanggilan itu, kalau kita sedikit cermat, mereka memanggil Patrick Kluivert memanggil 6 center back, bahkan 7. Ya, ada Jahit Ses, ada Hilgers, Ridho, Muhammad Ferrari, kemudian Justin Hapner, Jordi Amat, bahkan kalau kita mau masukkan Kevin Dix dan
Sandy Walsh itu juga center back. Karena Sandy Walsh di beberapa match terakhir bersama Yokohama itu main sebagai center back. Ya tapi buat saya nggak masalah ya mau main pakai 3 back, mau 2 back, bahkan nggak pakai back sama sekali. Kalau memang kita pulang dengan bawa poin, saya pikir nggak ada masalah. Semua orang pasti senang, semua orang pasti happy. Kalaupun nggak bisa bawa 3 poin, 1 poin pun saya juga kalau buat saya masih happy. Demikian. Oke. Tapi kan ada yang bilang bahwa prediksi dengan ada tambahan 4 pemain baru kemarin, 4-3-3 paling cocok nih formasinya untuk Indonesia versus Australia pada hari ini, karena melihat bahwa Indonesia diharapkan lebih berani untuk main menyerang. Tapi kalau Anda lihat dengan ada 6 back yang dipanggil oleh STY, apakah mungkin oleh Clifford, apakah mungkin saja akan lebih bertahan lebih ke dalam bermainnya, atau justru akan saling jual beli serangan pada hari ini? Iya, yang pertama 6 itu center back, jadi bukan hanya back ya, karena back ada back sayap juga. Nah, menurut saya tidak melihat kita akan bermain terlalu all out juga atau total football. Mungkin kita lebih hold bola lebih lama karena mungkin pemain yang yang nanti akan diturunkan lebih cair begitu ya. Tapi apakah kita berani all out attack menghadapi Australia, tim nomor 4 di Asia secara peringkat? Tim yang paling atau cukup sering langganan Piala Dunia, dan mereka juga bukan tanpa motivasi ya, mereka juga belum pasti lolos gitu, dan mereka akan main home gitu. Jadi saya rasa dan satu lagi kalau kita lihat karakter dari Alex Pastoor ya, kalau kita cermati 2 musim lalu terutama, ini saya sering ungkapin nih, di Almer City saat itu dia berhasil membawa Almer City promosi untuk pertama kali ke Eredivisie, kemudian dia mempertahankan tahun berikutnya. Nah ketika dia mempertahankan Almer City di Eredivisie, itu dia tim nomor 2 paling sedikit mencetak gol, dan dia mengatakan dia tidak peduli bermain dengan cara apapun selama dia mendapatkan hasil, which is buat saya nggak masalah gitu. Jadi mau main nanti counter press, mau main sama dengan Sintayong, mau beda, mau apa, kalau dia bawa 3 poin, buat saya itu that's the most important thing. Oke. Saya ke Mas Haji. Mas Haji, bagaimana melihat bahwa formasi yang akan diprediksinya, formasi yang akan dibawa oleh Clifford pada malam hari ini? Apakah memang akan lebih menyerang dengan formasi yang misalkan kita lihat prediksi 4-3-3, ataukah bermain lebih ke dalam, lebih bertahan, ataukah juga dengan tambahan pemain baru ada oleh Romeni ini akan digempur nih, saling jual beli serangan? Oke. Jadi gini Bung, seorang pelatih, seorang head coach itu menentukan cara bermain, apakah kita nanti bermain menyerang atau bertahan, itu tentunya pelatih membaca situasi. Artinya pelatih sendiri harus mengetahui kekuatan tim sendiri, kekuatan tim lawan, baru menentukan cara bermain yang seperti apa. Kan begitu? Ya kan? Nah, selama ini kalau kita lihat di Indonesia kemarin itu main ketika masih eranya Sintayong, Indonesia sebagai tuan rumah itu kita masih banyak lebih ketekan. Saya sampaikan bahwa waktu itu permainan kita, saya tidak melihat pemain pegang bola, holding the ball, possession play-nya sampai 5-7 sentuhan nggak ada. 3-4 hilang, 2-3-4 hilang gitu. Artinya pemain-pemain kita dalam keadaan tertekan. Itu karena memang dilakukan oleh tim Australia, banyak melakukan menekan. Nah, untuk pertandingan nanti ya tentunya apa yang akan dipakai strategi nanti, apakah open, akan menyerang ya. Tapi menurut saya di dalam sepak bola modern sekarang itu ya, kalau menyerang juga bersama-sama, bertahan juga bersama-sama. Kalau kita lihatlah sepak bola di Liga Inggris, itu nggak ada yang namanya pemain ketika lawan pegang bola ada satu meninggalkan lawan di atas, nggak ada. Semua bahkan sampai turun di sepertiga pertahanan. Artinya itulah tuntutan sepak bola modern seperti itu. Nah, nanti bagaimana Clifford akan menggunakan sistem cara bermainnya seperti apa gitu. Jadi menurut saya meskipun main di Australia, tentunya pemain harus selalu menjaga irama, menjaga jarak antara pemain belakang, pemain tengah dan pemain depan. Itu harus jaraknya terus tidak boleh longgar, selalu harus dari 30-35 meter antara pemain belakang dengan pemain depan. Artinya selalu mempersempit untuk lawan supaya tidak melakukan penguasaan bola terlalu lama. Jadi menurut saya nanti, saya masih belum tahu, tapi prediksi saya kalau kita terlalu banyak bertahan juga akan banyak keserang gitu. Jadi menurut saya normal ketika nyerang semua juga harus ikut menyerang, kalau bertahan semua pemain menyerang. Jadi main satu blok. Main satu blok itu artinya
ketika kita bertahan, semua pemain harus berada di lapangan kita sendiri, daerah kita setengah lapangan. Ketika menyerang pun juga seperti itu. Semua pemain tidak boleh ada yang tinggal di bawah garis tengah. Itu akan mempersempit jarak gitu loh. Jadi menurut saya kalau kita terlalu bertahan juga susah. Jadi yang kedua, katanya Bung Harpa tadi, apapun yang dipakai, cara mainnya yang penting poin itu bagus. Tapi kalau menurut saya akan lebih suka kalau kita mendapatkan poin dengan main bagus. Itu akan lebih menarik karena dengan main bagus itu kita akan memperbesar mendapatkan peluang gitu. Kalau kita main bertahan aja sekarang aja di dunia sepak bola sekarang sangat tidak menarik gitu. Ya. Menurut saya seperti itu. Coba lihat sepak bola di Inggris, kompetisi Inggris atau timnas semua main. Mereka mesti hanya main atraktif dan menang. Pertama menang dulu, pertama dapat poin dulu. Tapi untuk bisa dapat poin, untuk bisa menang itu adalah dengan permainan yang bagus kan begitu. Apalagi sepak bola modern tidak ada yang terlalu bertahan dan tidak ada yang terlalu menyerang, semuanya sama-sama ya. Itu pasti. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya tidak tertarik kalau kita bisa dapatkan poin tapi mainnya tidak bisa menghibur penonton yang datang ke stadion atau penonton yang lihat di televisi. Akan lebih perfect kalau tim itu bisa mendapatkan poin dan mainnya karena mereka main dengan yang bagus. Seperti itu sih. Oke, saya ke peneliti Litbang Kompas, Mas Vincentius Gitiarko, Mas Tiar. Mas Tiar, ini menarik juga sebenarnya kalau berbicara soal strategi ini ya, saling jual beli serangan ataukah bertahan ataukah dengan cairnya bagaimana Patrick Kluivert melihat timnya ini. Nah, kalau dari Litbang Kompas sendiri, ini ada survei yang menunjukkan terkait keyakinan publik terhadap Patrick Kluivert tidak hanya pertandingan versus Australia tetapi secara keseluruhan dalam kompetisi dunia, Piala Dunia ini, kualifikasi Piala Dunia. Boleh dijelaskan, Mas? Jadi kita memang melakukan jejak pendapat, Mas, di awal Maret kemarin. Itu ada pertanyaan, apakah publik yakin bahwa Patrick Kluivert ini mampu membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia gitu ya. Dan angkanya kalau kita lihat itu ada sekitar 55,8%. Tinggi, Mas? Kita bisa bilang ini tentu angka ini perlu kita lihat dalam konteks besar ya, maksudnya bagaimana Patrick Kluivert didatangkan, pro kontra yang terjadi di antara publik gitu. Kita bisa melihat 5,8% tentu angka yang relatif positif dan ini menjadi harapan besar bagi publik terhadap terutama pertandingan nanti malam ya, tapi secara khusus adalah bagaimana Patrick Kluivert akan membawa Indonesia ke Piala Dunia. Gitu. Oke, menurut Anda beralasankah jika memang keyakinan publik ini tinggi kepada Patrick Kluivert di debutnya, bahkan ini untuk membawa yakin timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia? Ya kalau kita bicara sebenarnya ini bukan hanya soal Patrick Kluivert, ini kan menunjukkan bahwa minat yang tinggi masyarakat atau publik terhadap sepak bola itu ditunjukkan dengan harapan ini gitu ya. Artinya bukan soal hanya keyakinan terhadap sosok Patrick Kluivert, tapi angka ini kan sebenarnya kan menunjukkan betapa masyarakat itu rindu gitu ya, atau betapa masyarakat itu berharap bahwa memang Patrick Kluivert menjadi sosok yang bisa membawa hal positif bagi Indonesia, terutama bisa masuk ke Piala Dunia gitu. Itu kan harapan besar gitu. Karena kalau kita lihat mengingat masyarakat Indonesia ini, terutama kalau kita bicara bola timnas itu selalu menunjukkan animo yang tinggi gitu ya. Misalnya di akhir tahun kemarin di bulan-bulan Oktober ketika waktu itu di pertandingan matchday kesekian ya di kualifikasi ini, itu ada sekitar 80% masyarakat yang selalu mengikuti minimal menonton pertandingan timnas gitu. Itu kan angka yang tinggi, artinya kan masyarakat ini animonya cukup besar tinggi gitu. Walaupun mungkin dia tidak suka bola secara umum, tapi ketika timnas main itu selalu masyarakat yang tidak nonton bola pun akan ikut nonton. Oke. Artinya kan 50% tadi kembali ke harapan ini sebenarnya sekaligus tantangan gitu. Karena ini kan pertandingan pertama akan dilihat nanti malam gitu. Kalau kita bilang apakah memang ini karena sosok Patrick Kluivert-nya ataukah mungkin saja pelatih lain ini juga 50% nih keyakinan publik atau gimana? Ya sebenarnya kita perlu membaca angka ini juga kalau kita bandingkan karena kita juga melakukan jejak pendapat yang sama di bulan Oktober ketika itu memang Sintayong ya. Waktu itu angkanya Sintayong memang 80-an% gitu. Ini kan memang, tapi kalau kita bicara Oktober itu Sintayong kan bukan pelatih baru, dia sudah punya track record, masyarakat sudah melihat dan juga memang ada hasil positif kan di awal-awal matchday waktu itu kualifikasi Piala Dunia ini. Sehingga angka itu memang mungkin bisa menjadi bayangan benchmark ya. Tapi kan ketika kita bicara kembali ke Patrick Kluivert 55,8% ya tentu masyarakat melihatnya banyak faktor. Siapa pemain yang dibawa gitu ya.
Hanya memang catatan menariknya adalah sebenarnya masyarakat itu di bulan-bulan Oktober ketika kita survei, ketika kita tanya bagi mereka yang mengikuti perkembangan timnas ya, posisi apa sebenarnya yang paling krusial untuk diisi gitu ya. Itu sekitar 40-an% masyarakat memandang yang perlu itu adalah striker sebenarnya. Oke. Posisi penyerang gitu ya. Hanya kan dalam perjalanan kalau kita lihat memang naturalisasi itu dilakukan dan juga ada bongkar pasang di depan. Tapi kan memang kalau kita lihat sejauh ini bahkan sampai melawan Australia itu yang paling gemuk atau bongkar pasangnya paling gede kan memang di sisi pertahanan ya. Nah, itu mungkin yang nantinya kalau misalnya penyerang-penyerang kita kalau ini kan nanti kan ada 2 minimal yang baru ya, yang naturalisasi dan yang dari dalam negeri. Nah, itulah nanti mungkin yang akan menjadi fokus dari publik juga bagaimana penyerang-penyerang timnas ini bisa membuktikan diri. Apa saja misalkan dalam pemain yang diharapkan, terutama untuk pertandingan pada sore hari ini? Di sore hari ini tentu masyarakat, ini tentu kita bisa melihat juga apakah masyarakat yakin bahwa Indonesia akan lolos gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat ekspektasi masyarakat tuh relatif moderat sebenarnya. Walaupun ada kemungkinan bisa lolos langsung gitu ya. Tapi masyarakat itu sebenarnya relatif berada di posisi ketika kita tanya sekitar 45%, sebagian besar itu harapannya adalah lolos posisi 3 atau 4, artinya kan next round gitu. Artinya kan meskipun masyarakat ini masih logis lah melihatnya. Ingin Indonesia melihat masuk Piala Dunia, tapi harapannya itu cukup moderat sebenarnya. Mengambil jalan yang oke lah, lolos tapi tidak yang harus lolos langsung. Ini sebenarnya kan tekanannya kan tidak terlalu tinggi gitu ya, dan itu kan sesuatu yang memang masih sangat doable sekarang gitu. Tapi kita ya bersyukur bahwa animo masyarakat masih tinggi juga di keyakinan itu ya. Oke, saya ke Mas Harpa. Mas Aris, bagaimana Anda melihat bahwa keyakinan publik terhadap Patrick Kluivert ini cukup tinggi, 50% lebih, bahkan hampir 60%, bahwa tidak hanya menang melawan Australia malam ini, tetapi lolos Piala Dunia? Ya, mungkin saya boleh sedikit bertanya tadi kepada Pak Mas Tiar, itu 50 sekian persen itu dari bulan Oktober lalu itu turun atau naik, Mas? Ininya. Ya, tadi seperti yang saya sebutkan turun sebenarnya Mas ya. Kalau kita bandingkan kan di Oktober tuh Sintayong angkanya sekitar 87% memang. Oke, sekarang 50 ya. 55. Artinya kalau dari sudut pandang itu tentu turun. Tapi untuk debut. Tapi ini kan kita perlu lihat tadi konteksnya ini kan debut gitu ya. Oke. Jadi menurut saya itu justru bagus menurut saya. Kenapa? Positif. Iya, artinya begini, kalau ekspektasi itu terlalu tinggi juga, ketika nanti hasilnya tidak sesuai, ya kita semua tahu seperti apa. Ya, apalagi ya mohon maaf ya, di sebagian masyarakat kita kadang-kadang belum bisa menerima kekalahan gitu. Padahal sepak bola kan selalu ada yang menang, ada yang kalah. Ya bahkan 6 tim di grup C misalnya itu kan nggak mungkin lolos semua. Ya kan hanya 2 yang lolos otomatis dan 2 lolos tahun 34 dan 2 lagi itu nggak lolos gitu. Jadi tadi kemudian ada survei juga soal sebagian besar masyarakat cukup realistik ternyata berharap kita, atau bukan berharap ya, memperkirakan mungkin ya kalau saya boleh menggunakan terminologinya, kita lolos dengan posisi 34. Itu juga yang menjadi pertimbangan saya. Menurut saya ya satu jatah udah pasti punya Jepang lah, udah kita nggak usah debat. Satu lagi lolos otomatis memang seperlima ya diperbutkan kalau kita mau ngambil rata antara 5 tim tersisa. Tapi kalau kita mau jujur pun ya kita nggak bisa mandang sebelah mata juga Australia, mungkin Saudi, bahkan Bahrain yang kemarin juara Gulf Cup ya. Jadi mungkin China yang katakanlah kalau kita boleh gamblang mengatakan ya setara atau di bawah kita gitu. Jadi saya senang dengan realita bahwa masyarakat juga banyak yang masih realistis bahwa lolos round 3-4 itu juga menurut saya udah milestone yang sangat luar biasa. Bahkan sampai round 3 pun kalau kita tanya 1,5 tahun apakah kita di level ini? Saya pikir kalau saya bilang kita akan ada di level ini, saya dibilang orang yang kurang waras mungkin ya. Tapi ya kita syukuri apa yang sudah kita capai saat ini dan kita berusaha untuk memompa kemungkinan atau potensi kita untuk lolos. Apakah itu dua posisi langsung atau 3-4 doesn't matter. Ya bahkan kalau buat saya pribadi, pun kita nggak lolos pun selama mereka udah fight dengan segala yang mereka punya, saya tetap akan mengapresiasi. Seperti itu kira-kira. Oke, saya ke Mas Aji. Mas Aji, yang saya ingin tanyakan dengan keyakinan publik yang begitu tinggi, dengan animo masyarakat terhadap pemain timnas di bawah Patrick Kluivert yang begitu besar, seberapa mungkin prediksi pada malam hari ini Indonesia akan menang melawan Australia? Tapi sebelum Anda jawab, kita saksikan dulu saja.